Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Inaka Putri, jurusan Matematika angkatan 2019, Fakultas MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah Himpunan Logika Samar, yaitu dengan judul penggunaan metode Fuzzy Inference System atau FIS, Mamdani dan Sukamoto dalam pemilihan peminatan mahasiswa untuk tugas akhir dengan aplikasi MATLAB, C++, dan juga Microsoft Excel. Jadi di poin pertama di sini ada abstrak, di mana di abstrak ini dijelaskan terlebih dahulu topik permasalahan yang akan saya angkat untuk penelitian kali ini. Lalu, di poin kedua yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang ini menjelaskan jurnal referensi yang saya gunakan untuk penelitian kali ini, yaitu penggunaan metode Fuzzy Inference System atau FIS Mamdani dalam pemilihan peminatan mahasiswa untuk tugas akhir. Dan jurnal yang kedua yaitu penerapan logika fuzzy dalam pengambilan keputusan untuk jalur peminatan mahasiswa oleh Lukas S. Di dalam latar belakang ini juga dijelaskan lebih detail lagi topik permasalahan yang akan saya angkat, yaitu penentuan peminatan tugas akhir. Yang mana di dalam salah satu jurnal yang saya gunakan dijelaskan bahwa di suatu universitas penentuan untuk peminatan tugas akhirnya masih berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengambil peminatan tugas akhir tersebut. Sehingga nilai tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak memuaskan karena peminatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka minati sesungguhnya. Maka dari itu, program ini dibuat untuk mempermudah mahasiswa menentukan peminatan tugas akhirnya, yang mana akan ditentukan berdasarkan nilai-nilai mata kuliah yang telah mereka tempuh sebelumnya. Sehingga mereka akan lebih bisa mengerjakan tugas akhirnya dan mendapatkan nilai tugas akhir yang memuaskan dan memenuhi syarat kelulusan. Dan di sini saya juga menjelaskan bahwa data-data yang saya gunakan adalah data yang berasal dari referensi jurnal saya yang kedua. Lalu pada poin ketiga, di dalam teori di sini dijelaskan pengertian singkat dari apa itu logika fuzzy. Selanjutnya, pada poin keempat, di sini ada rumusan masalah, bisa dilihat di sini. Selain itu, di sini juga ada tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian kali ini. Di poin selanjutnya yaitu hipotesis, yang mana di sini dijelaskan secara singkat bagaimana penelitian ini bermulai dengan proses-proses tertentu dan setelahnya mendapatkan sebuah hasil akhir. Dan di sini juga dijelaskan bahwa saya menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat program ini, yaitu MATLAB, Excel, dan juga Dev C++. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya mau menjelaskan lebih detail penelitian saya ini dari awal sampai akhir. Jadi untuk penelitian kali ini saya menggunakan 37 rules, 12 variabel input serta 3 variabel output. Yang mana variabel input itu adalah mata kuliah dan variabel output itu peminatan tugas akhirnya. Di dalam jurnal, program yang dibuat menggunakan aplikasi MATLAB. Tetapi dalam penelitian saya, kali ini saya akan memodifikasi program tersebut menjadi lebih efektif dengan menambahkan fitur pemberitahuan input salah jika kita salah menginputkan nilai, fitur keterangan rekomendasi, serta memisah 3 output tadi di masing-masing kotak output agar terlihat lebih rapi. Di jurnal ini juga programnya menggunakan metode Mamdani.
Tetapi dalam penelitian ini saya akan mencoba juga menggunakan metode Tsukamoto dengan menggunakan aplikasi Dev C++ dan juga Microsoft Excel agar saya nanti bisa membandingkan nilai output mana yang lebih mendekati dengan hasil aslinya. Di dalam sistem program yang akan saya buat ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel input dan juga output. Yang mana variabel input adalah nilai mata kuliah dan outputnya adalah nilai peminatan tugas akhir mahasiswa tersebut. Lalu berikut ini merupakan detail variabel yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Di sini bisa kita lihat inputnya ada nilai MK, di mana nilai mata kuliah ini ada 12 mata kuliah, yaitu AP, kepanjangannya aplikasi pemrograman, RP rekayasa perangkat lunak, UP uji kualitas perangkat lunak, PW pemrograman web, BD basis data, JK konsep komunikasi data dan jaringan, KJ keamanan jaringan, IK interaksi manusia dan komputer, OR organisasi dan arsitektur komputer, MP manajemen proyek, KB kecerdasan buatan, dan PC pengolahan citra digital. Lalu di sini ada outputnya, yaitu kelompok peminatan. Peminatan awal yaitu WM atau teknologi web multimedia. Peminatan kedua itu ada PL, rekayasa perangkat lunak, dan peminatan 3 itu ada SC atau sistem cerdas. Setelahnya, di sini kita bisa lihat grafik fungsi keanggotaan dari tiap-tiap variabel. Yang mana grafiknya di sini memiliki dua himpunan yang rendah dan tinggi, dan untuk himpunan rendah itu grafiknya berbentuk linear menurun dan himpunan yang tinggi itu grafiknya berbentuk linear naik. Serta untuk menentukan rumus fungsi keanggotaannya bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama adalah menentukan batas bawah dan batas atasnya. Lalu, karena fungsi keanggotaan dari variabel input berbentuk linier, maka rumus untuk menentukan fungsi keanggotaannya yaitu untuk linier turun B min X per B min A dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Sedangkan linear naik itu rumusnya X min A per B min A dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Jadi bisa kita dapat untuk yang linear turun dan linear naik, yaitu linear turun B min X per B min A sama dengan 80 min X per 80 min 50 atau 80 min X per 30. Linear naik X min A per B min A sama dengan X min 50 per 80 min 50, yaitu X min 50 per 30. Maka didapat untuk rumus fungsi keanggotaannya yaitu seperti pada gambar ini, seperti pada rumus ini. Lalu, dan untuk fungsi keanggotaan yang output dan grafiknya itu sama saja dengan yang grafik dan fungsi keanggotaan yang input. Hal tersebut disebabkan karena kalau dilihat dari tabel detail variabel tadi, kedua variabel memiliki domain serta semesta pembicaraan yang sama. Setelah itu, di sini saya mau menjelaskan pemetaan nilai mata kuliah terkait dengan masing-masing peminatan. Bisa kita lihat di sini untuk peminatan tugas akhir web dan multimedia itu berdasarkan 8 nilai mata kuliah, yaitu aplikasi pemrograman, rekayasa perangkat lunak, uji kualitas perangkat lunak,
pemrograman web, basis data, konsep komunikasi dan data dan jaringan, keamanan jaringan, serta interaksi manusia komputer. Sedangkan untuk peminatan tugas akhir rekayasa perangkat lunak hanya berdasarkan 6 nilai mata kuliah saja, yaitu aplikasi pemrograman, rekayasa perangkat lunak, uji kualitas perangkat lunak, organisasi dan arsitektur komputer, basis data, dan manajemen proyek. Untuk peminatan sistem cerdas itu sama dengan rekayasa perangkat lunak, yaitu berdasarkan 6 mata kuliah, yaitu aplikasi pemrograman, rekayasa perangkat lunak, uji kualitas perangkat lunak, kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, dan interaksi manusia dan komputer. Dan berikut ada beberapa landasan dalam pembentukan aturan FASI, yaitu jenis mata kuliah dibagi menjadi 3, yaitu mata kuliah dasar atau MD, mata kuliah inti atau MI, dan mata kuliah gabungan atau MG. Mata kuliah dasar itu ada 3 mata kuliah, yaitu aplikasi pemrograman atau AP, rekayasa perangkat lunak atau RP, serta uji kualitas perangkat lunak atau PL. Untuk mata kuliah dasar ini hanya boleh satu mata kuliah dasar saja yang bernilai rendah untuk memenuhi salah satu peminatan tugas akhir. Untuk mata kuliah inti yaitu pemrograman web atau PW, konsep komunikasi data dan jaringan atau CK, keamanan jaringan atau keamanan komputer atau KJ, organisasi dan arsitektur komputer atau OR, manajemen proyek atau MP, kecerdasan buatan atau KB, dan pengolahan citra digital atau PC. Dari mata kuliah inti ini tidak boleh ada yang bernilai rendah untuk memenuhi salah satu peminatan tugas akhir. Yang terakhir itu MG, yang mana hanya terdapat 2 mata kuliah yaitu basis data atau BD dan interaksi manusia dan komputer atau IK. Dan untuk MG ini nilainya boleh tinggi atau rendah untuk memenuhi salah satu peminatan tugas akhir. Dari landasan pembentukan rules tadi, maka terbentuklah 37 rules dalam program untuk penelitian kali ini. Berikut merupakan rules tersebut. Nah, setelah mendapatkan rules-nya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan cara untuk menentukan peminatan tugas akhir ini dengan metode Mamdani. Yang pertama yaitu menentukan nilai dari fungsi keanggotaan tiap himpunan FASI dari masing-masing variabel dengan menggunakan rumus fungsi keanggotaan. Setelah mendapatkan nilai tersebut, selanjutnya adalah melakukan fungsi implikasi dengan menggunakan rule FASI yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai alfa predikat dengan menggunakan metode N-min. Contohnya bisa dilihat di sini, lalu setelahnya yaitu digunakan metode OR atau max untuk melakukan komposisi antar semua aturan yang berupa hasil dari nilai, sehingga didapatkan nilai dari gabungan himpunan-himpunan semua aturan. Berikut contohnya setelahnya dilakukanlah proses akhir. Setelah itu dilakukan proses defasifikasi dengan metode centroid dengan domain kontinu, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, dari proses defasifikasi ini yang mengkonversi dari himpunan FASI yang dihasilkan dari komposisi akan didapatkan nilai Kripsnya. Maka, langsung saja kita ke contoh kasus. Di dalam contoh kasus ini, salah satu contoh kasus untuk melakukan penentuan kelompok peminatan tugas akhir yaitu sebagai berikut. Jika diketahui nilai AP 78,4, nilai RP 64,8, nilai UP 74,7, nilai BD 66,3, nilai
IK 69, nilai PW 51,3, nilai JK 67,25, nilai KJ 60, nilai OR 75,2, nilai MP 78,7, nilai KB 76,6, dan nilai PC 68,3. Berikut adalah data nilai mahasiswa untuk menentukan peminatan tugas akhir, di mana data di atas dikutip dari jurnal Penerapan Logika Fuzzy dalam Pengambilan Keputusan untuk Jalur Peminatan Mahasiswa oleh Lukas S. atau dari jurnal yang kedua. Maka langkah manual secara matematis untuk mendapatkan nilai Krips dari Fuzzy ini dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini, di mana pada mu rendah dan mu tinggi itu berbeda rumusnya. Jika kita menentukan mu rendah dari sebuah variabel mata kuliah, maka rumusnya adalah 80 min X per 30, sedangkan ketika kita menggunakan mu tinggi, maka akan mendapatkan rumus X min 50 per 30, sehingga mendapatkan nilai Krips pada semua nilai mata kuliah. Lalu, langkah kedua dengan fuzzy implikasi yang menggunakan metode N. Dan kita memiliki 3 output, di mana yang pertama output WM. Ini adalah rules-nya, rules pertama, dan akan mendapatkan nilai alfa min predikat 1 dan minnya, mendapatkan nilai min pada R1. Di sini kita akan melihat nilai mana yang paling kecil. Dan di sini kita melihat bahwasannya nilai yang paling kecil adalah 0,4933. Begitupun juga di bawahnya. Tahap selanjutnya, setelah kita menentukan output pada WM, kita beralih kepada output PL, di mana pada output PL ini juga sama. Kita lihat rules-nya, di sini tinggi, alfa predikat tinggi, alfa predikat 16. Kita melihat juga nilai yang paling kecil dari nilai-nilai yang ada di sini. Begitupun juga selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kita beralih kepada output SC. Sama seperti tadi caranya. Setelah melakukan fuzzy implikasi dan menemukan nilai NIM dari masing-masing rules, kita lanjut dengan mencari nilai max dari masing-masing nilai min perhimpunannya. Yang kita dapatkan pada output WM, nilai max himpunan rendah yaitu 0,575, sedangkan max himpunan tinggi yaitu 0,5067. Selanjutnya output PL, max himpunan rendahnya ada 0,1767 dan max himpunan tinggi 0,84. Sedangkan pada output SC, nilai max himpunan rendah itu ada 0,39 dan max himpunan tinggi 0,61. Setelah menemukan nilai maksimum dari masing-masing nilai min perhimpunan selanjutnya, kita mencari titik potong dari masing-masing output. Nah, output WM, ini kita mencari nilai T1 dan T2. Ini adalah cara-caranya. Selanjutnya, output PL, kita mencari T1 dan T2-nya juga, dan serta output SC kita mencari nilai T1 dan T2-nya. Setelah mencari titik potong, lalu ke proses selanjutnya yaitu menggunakan rumus seperti di bawah ini. Maka akan kita dapatkan nilai akhir dari output WM yaitu 48,567530415107 serta output PL
akan didapatkan nilai akhirnya yaitu 68,1989111231549 serta output SC yaitu nilai akhirnya 55,350122055674. Berikut contoh hasil programnya di aplikasi MATLAB. Nah, ini adalah gambar program Mamdani MATLAB yang sesuai pada jurnal yang saya pilih yang pertama. Jadi di sini saya memodifikasi program yang saya buat, yang mana program Mamdani yang berdasarkan jurnal tadi saya modifikasi dengan menambahkan fitur keterangan rekomendasi, salah input nilai, serta memisalkan output masing-masing di tempat masing-masing agar terlihat rapi. Nah, agar program yang kita buat menampilkan outputnya di tempat masing-masing, kita harus memodifikasinya dengan cara memisahkan file fungsi keanggotaan dan rules-nya di file masing-masing tiap outputnya. Berikut contoh grafik fungsi keanggotaan dari tiap-tiap outputnya. Ini grafik fungsi keanggotaan output peminatan PL. Ini adalah gambar grafik fungsi keanggotaan output peminatan SC. Serta ini adalah gambar grafik fungsi keanggotaan output peminatan WM. Oleh karena file fungsi keanggotaan dari masing-masing output berbeda-beda, maka saya menginputkan rules yang ada ke dalam file yang berbeda sesuai file masing-masing keanggotaan. Berikut adalah rules-nya. Ini adalah gambar program modifikasi dengan keterangan rekomendasi. Dan ini adalah screenshotan codingan program. Ini gambar 20 ini adalah gambar short code di input variabel nilai mata kuliah. Ini di tombol running untuk menghasilkan output program. Ini adalah gambar shortcut di tombol close program, serta ini adalah shortcut di tabel reset program. Langsung saja kita ke programnya. Jadi di sini saya sudah menginputkan data yang sesuai dengan data real di jurnal. Maka kita akan running. Nah, hasilnya peminatan PL. Dan bagaimana jika kita menginputkan nilai yang sama, apakah yang akan terjadi? Misalnya saya menginputkan nilai 80 semua. Nah, kita telah menginputkan data pada ke-12 mata kuliah itu nilainya sama 80. Jadi kita running apakah yang akan terjadi. Nah, maka rekomendasinya ini adalah kita dapat memilih antara peminatan WM atau peminatan PL atau peminatan SC. Lalu bagaimana ketika kita menginputkan data yang lebih dari angka 100. Misalnya kita inputkan 120, 110 gitu ya. Pokoknya yang di atas 100 ya. 101.
Baiklah, kita akan merunningnya, apakah yang akan terjadi. Nah, maka di sini inputnya salah. Input salah, input salah, input salah. Itulah tadi program modifikasi yang saya buat, dan sekarang kita akan membandingkan perbandingan output program Mamdani dan manual Mamdani. Di sini kita dapat melihat bahwasannya nilai WM pada program Mamdani di MATLAB itu sebesar 48,5467, sedangkan di manual Mamdani itu 48,56 dan seterusnya. Serta nilai PL pada program Mamdani di MATLAB itu 68,3797, sedangkan di manual Mamdani itu 68,198 dan seterusnya. Selanjutnya nilai SC pada program Mamdani MATLAB itu sebesar 55,4102, sedangkan di manual Mamdani itu 55,35 dan seterusnya. Tetapi keterangan rekomendasi dari program maupun manual itu sama, yaitu peminatan PL dan peminatan PL. Sekarang kita lanjut aja ke metode Tsukamoto untuk perbandingan pada program Mamdani tadi. Jadi di sini kita hitung dulu manualnya, jadi sama saja seperti pada metode Mamdani ya. Di situ kita mencari alpha predikat dari setiap rules-nya. Nah, tetapi di dalam metode Tsukamoto ini kita menambahkan rumus lagi, di mana rumusnya ini mencari nilai Z-nya. Nah, mencari nilai Z-nya ini dilihat dari nilai outputnya. Nah, pada nilai WM ini kan tinggi, jadi kita menggunakan rumus linear naik, yaitu yang X min 50/30. Jadi kita ganti aja X itu jadi Z1, karena kita dari row 1 jadi Z1. Nah, Z1 min 50/30 sama dengan 0,4933. Kenapa 0,9433? Didapatkan dari nilai min ini. Maka akan didapatkan Z1-nya sama dengan 64,799. Begitupun juga pada tahap selanjutnya. Itu tadi adalah output WM. Sekarang kita menuju ke output PL. Output PL juga seperti itu. Rumusnya didapatkan dari nilai PM ini kan tinggi, jadi dia fungsi linear tinggi rumusnya. Sama. Nah, nih misalnya di sini PL-nya rendah, maka rumusnya juga pakai yang linear turun, yaitu 80 min X per 30. Jadi 80 min Z20 sama dengan 0,1767. Nah, itu didapatkan dari sini nilai minnya. Maka didapatkan Z20 sama dengan 74,699. Begitupun juga selanjutnya. Ada output SC juga seperti itu, dilihat dari nilai SC-nya. Setelah itu, setelah mencari titik potong, lalu ke proses selanjutnya yaitu menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini rumus Tsukamoto ya. Ini rumusnya. Jadi kita simpulkan lagi nilai-nilai output pada WM, yaitu alpha predikat dan juga nilai Z-nya. Maka pada output WM ini dapat menghasilkan nilai akhirnya yaitu 66,47377706. Selanjutnya kita akan beralih kepada output PL, dan di dalam output PL ini juga sama, kita menyimpulkan alpha predikatnya dan Z-nya. Maka akan didapatkan output PL
atau hasil akhir dari PL yaitu 69,69936. Output SC juga sama seperti itu, maka akan didapatkan nilai 67,401. Berikut di bawah ini merupakan hasil program dari Tsukamoto yang mana saya menggunakan dua aplikasi yaitu DevC++ dan juga Microsoft Excel. Langsung saja kita ke DevC++. Baiklah, ini ada program Tsukamoto. Ada aplikasi DevC++. Di sini kita akan merunning dan kita akan juga menginput nilai yang sesuai dengan data yang kita pakai, yaitu pada jurnal kedua kita. Langsung aja kita masukkan nilainya. Nah, maka di sini kelihatan ada WM itu nilainya 66,4614. PL nilai PL itu 69,6556, SC 67,4258 dan rekomendasinya pun juga sama, tugas akhir peminatan PL atau rekayasa perangkat lunak. Lalu kita coba pada aplikasi Excel. Di sini saya menggunakan aplikasi Excel juga biar kita tahu apakah pada Tsukamoto ini nilainya sama atau tidak pada aplikasi lain. Ini adalah program Tsukamoto pada aplikasi Excel. Langsung saja kita inputkan nilai yang sama pada data yang kita pakai. 64,8. Aduh. 64,8 ya. 74,7. 66,3. 66,3. 69. 51,3 dan 7,25, 60, 75,2, 75,2, 78,7, 78,7, 76,6 dan 68,3. Maka akan didapatkan, kita juga dapat melihat new AP, new BD sampai new PC, yaitu maksudnya ini nilai new variabelnya, tiap variabel. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, kita juga dapat melihat nilai Z-nya, Z1, Z2 sampai Z37. Maka kita akan mendapatkan nilai akhirnya yaitu sebesar tidak jauh beda ya dari DevC++, sama saja WM 66,46138171, PL 69,65564103, SC 67,42579075 dan rekomendasinya pun sama yaitu peminatan PL.
Jadi selanjutnya ini adalah tabel perbandingan semua output. Nah, pada nilai WM pada program Mamdani MATLAB itu sebesar 48,5467. Sedangkan manual Mamdani itu 48, sekian. Pada program Sukamoto di Excel itu 66,46146 dan seterusnya. Program Sukamoto di C++ itu 66,4614. Manual Sukamoto 66,473. Sedangkan pada data realnya itu 66,5. Nah, nilai PL pada program Mamdani di MATLAB itu sebesar 68,3797. Sedangkan di manual Mamdani itu 68,19 dan seterusnya. Lalu program Sukamoto di Excel itu 69,66 dan seterusnya. Program Sukamoto di C++ 69,6556 dan manual Sukamoto itu 69,65536. Sedangkan pada data realnya itu 69,6. Selanjutnya ada nilai SC. Nilai SC pada program Mamdani di MATLAB itu 55,4102, manual Mamdani itu 55,35 dan seterusnya. Pada program Sukamoto di Excel itu 67,42, program Sukamoto di C++ itu 67,4258, manual Sukamoto 67,401 dan data realnya itu 67,4. Serta keterangan rekomendasinya itu semuanya peminatan PL semua. Jadi bisa dilihat di sini dari kedua metode yang digunakan yang paling mendekati dengan data aslinya adalah metode Sukamoto jika dibandingkan dengan metode Mamdani. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, dari jurnal yang saya pakai, programnya kurang efektif dikarenakan dari semua 3 output yang ada digabung menjadi satu walaupun hasil nilainya itu benar dan juga masih belum memiliki keterangan serta jika kita menginput nilai tidak sesuai dengan yang seharusnya program akan error. Maka karena itu, program tersebut saya modifikasi agar lebih efisien, yaitu memisahkan semua output yang ada, menambahkan keterangan rekomendasi, serta menambahkan fungsi salah input nilai. Yang kedua, di sini saya membandingkan hasil output nilai di program dengan yang saya hitung secara manual. Dari hasil yang saya temukan di keduanya, di metode Mamdani maupun Sukamoto. Hasil manual dan programnya di masing-masing metode tidak terlalu jauh bedanya, yang mana hanya berbeda sedikit yang terletak pada beberapa angka di belakang komanya saja. Yang ketiga, penelitian ini di metode Sukamoto saya menggunakan 2 program aplikasi, yaitu aplikasi Dev C++ dan Microsoft Excel. Dan dari 2 aplikasi tersebut hasilnya tidak jauh berbeda, hanya saja di aplikasi Excel hasilnya lebih mendetail dibandingkan dengan Dev C++. Yang keempat, di penelitian kali ini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama, saya menggunakan metode Mamdani sesuai dengan jurnal yang saya jadikan sebagai referensi, dan metode lainnya yaitu saya menggunakan metode Sukamoto. Dilihat dari nilai hasilnya dari masing-masing metode, jika saya membandingkannya dari ketiga hasil output nilainya, ada yang berbeda cukup jauh dan ada juga yang tidak terlalu jauh berbeda nilainya. Tetapi walaupun nilainya ada yang berbeda cukup jauh, untuk hasil rekomendasinya hasilnya masih sama. Dan yang terakhir, dari penelitian kali ini juga saya mengambil data dari jurnal dan membandingkan hasil nilai yang saya temukan dengan program saya dengan data tersebut. Dan hasilnya dari 2 metode yang saya gunakan yang hasilnya cukup sama adalah dengan metode Sukamoto. Maka karena itu, dari kedua metode yang saya gunakan yang hasilnya paling akurat adalah metode Sukamoto. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.